and suffer. Catapults! But delayed. Testudo! Take more! Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus War of the Damned 2013 episode 10. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah, sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip, mari mangan garokoan kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan, intro. Di episode kali ini, diawali dengan diperlihatkannya Gannicus dan rekan-rekan yang lain, yang dimana mereka telah melakukan penyerangan terhadap para petinggi Romawi di villa-villa mereka, dengan misi pembebasan para budak, dengan menyerukan, jika mereka semua adalah Spartacus. Are you Spartacus? Rupanya, hal ini telah terdengar di telinga Crassus dan Caesar, yang lantas, mereka berdua pun terlihat hendak menyusun siasat yang baru, untuk menghadapi serangan dari Spartacus dan para rombongannya. Kekhawatiran, nampak terlihat di wajah Caesar. Akan tetapi, di sini Crassus tetap terlihat tenang, karena, rupanya dia bisa sedikit membaca situasi, bahwa semua ini hanyalah bagian dari taktik Spartacus, untuk mengelabuinya. Dan akhirnya, Crassus pun memerintahkan Caesar untuk melipat gandakan pasukannya dan menyegerakan untuk melakukan penyerangan terhadap Spartacus dan para rombongannya. Forward scouts. Dan di sisi lain, terlihat Spartacus dan para rombongannya yang tengah mempersiapkan semua perbekalan dan persenjataan yang akan mereka pergunakan untuk berperang. Tak lama kemudian, Agron nampak ingin sekali untuk ikut serta dalam pertempuran nanti. Akan tetapi, dengan kondisinya yang tidak memungkinkan, dan bahkan untuk memegang pedang pun dia tak sanggup, maka Spartacus pun memerintahkan Agron, mengawal para pengikutnya saja, untuk menuju ke pegunungan. You will yet serve purpose. Dan setelah itu, Spartacus terlihat menyuruh Gannicus, untuk berpamitan kepada Sibyl kekasihnya, yang terlihat telah menunggunya di belakang. Glad and take pause. Nivea yang melihat mereka bermesraan, ia pun lantas menjadi teringat dengan Crixus kekasihnya, yang belum lama dia telah meninggal dunia. Rupanya diam-diam, Nasir telah membuatkan senjata khusus untuk Agron, dengan menyesuaikan kondisinya saat ini, dan senjata tersebut, adalah pedang yang terlapis oleh perisai atau tameng, yang dapat diikatkan langsung di tangannya. Setelah itu, terlihat Gannicus dan Sibyl di dalam tenda, yang dimana mereka berdua telah bercocok tanam, untuk melampiaskan hasratnya. Mereka berdua pun nampak bersedih, karena esok hari, mereka akan berpisah. Dan lalu,
Sibyl pun terlihat memberikan sebuah patung kecil kepada Gannicus, sembari berharap supaya dewa selalu melindunginya. Back to you. Di sisi lain, terlihat Crassus yang sedang berlatih keras, guna mempersiapkan diri untuk menghadapi Spartacus dan para rombongannya dalam peperangan nanti. Tak lama kemudian, terlihat Kore yang datang menghampirinya. Lalu, terlihat Crassus yang telah menceritakan kesedihannya kepada Kore atas terbunuhnya Tiberius sang anak. Karena dia masih belum mengetahui kejadian yang sebenarnya, dan Crassus pun lantas bertanya kepada Kore tentang ciri-ciri orang yang telah membunuh Tiberius putranya. Kore pun dengan wajah gugup, ia pun lantas menjawab pertanyaan Crassus itu dengan mengarang-ngarang cerita jika yang membunuh Tiberius ialah seorang budak tua dari kubu Spartacus. Padahal kenyataannya, dia sendirilah yang membunuh Tiberius. One broke. May yet be. Apologies for... Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Caesar dan pengawalnya yang melaporkan kepada Crassus jika pasukan pengintai dari mereka telah melihat Spartacus dan para rombongannya yang menuju ke utara. Crassus pun memerintahkan Caesar untuk segera menggerakkan seluruh pasukannya. Pirtle. You have not. If Baraka beast. We will wait for you then. Setelah itu, diperlihatkan Spartacus yang telah berpamitan dengan Laeta karena mereka akan berpisah. Terlihat juga Saksa dan pasangan lesbinya, Gannicus dan Sibyl, yang dimana mereka semua terlihat sangat bersedih, sembari berharap untuk keselamatan pasangan mereka masing-masing. Lalu di tengah kerumunan itu, terlihat Agron berkata kepada Spartacus jika dia ingin ikut dalam peperangan nanti. Semula, Spartacus melarangnya karena melihat kondisi Agron yang tidak memungkinkan. Akan tetapi, karena Agron terlihat memaksa, dan Nasir pun juga terlihat mendukung Agron, maka Spartacus pun mengizinkan Agron dan Nasir untuk ikut dalam peperangan tersebut. Setelah itu, akhirnya Spartacus berpidato untuk mengucapkan salam perpisahan di depan seluruh pengikutnya. Dan lantas, dengan raut wajah yang tertumpah akan segala kesedihan, para budak pun satu persatu menghampiri Spartacus, sembari mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas perlindungan Spartacus terhadap mereka selama ini. Good. For all. Dan di waktu yang bersamaan, Castus dengan menaiki kudanya, dia terlihat menghampiri Spartacus sembari melaporkan jika pasukan pengintai Romawi telah melihat posisi kita di selatan lembah. Dan lantas, Spartacus pun memerintahkan seluruh budak pengikutnya untuk segera pergi dari tempat itu, sebelum bahaya yang besar akan mengancam keselamatan mereka. Toward the... Ribuan pasukan Romawi pun telah bersiap untuk memulai peperangan besar itu. Sebaliknya, Spartacus dan para rombongannya pun juga telah siap untuk menghadapi mereka. Dan di saat terlihat salah satu pasukan Romawi berkuda yang hendak mendekati mereka, Spartacus pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk bersiap. Akan tetapi, Spartacus melarang mereka untuk menyerang sebelum ada perintah darinya. Dan di saat pasukan Romawi berkuda itu semakin mendekat, Spartacus pun melemparkan tombak tepat di depannya, yang lalu pasukan Romawi berkuda itu pun berhenti sembari mengatakan, jika ia hendak menyampaikan pesan dari Crassus kepada Spartacus, jika Crassus ingin bertemu dengannya, sebelum peperangan besar itu dimulai. Do not seek quarrel. Spare. Lalu, Spartacus pun memenuhi undangan dari Crassus tersebut, yang lantas dia pun menemuinya di atas bukit, dengan didampingi Gannicus, Agron dan beberapa sahabatnya yang lain. Rupanya, di sini tujuan Crassus ingin bertemu dengan Spartacus, hanyalah karena rasa penasaran padanya. Spartacus pun sama-sama meletakkan pedang, dan lantas mereka berdua pun juga sama-sama memerintahkan anak buahnya untuk meninggalkan mereka di situ. Dalam perbincangan mereka, Crassus terlihat meremehkan Spartacus dan para pasukannya, yang berjumlah tidak sebanding dengan pasukan dari Crassus. Akan tetapi, perkataan Crassus itu tidak sedikit pun
menggoyahkan keputusan Spartacus dan para rombongannya, yang dimana mereka semua telah bersiap untuk menghadapi Crassus dan para pasukannya. Di sini, Crassus juga sempat membahas akan kematian Tiberius sang anak, dan alangkah terkejutnya Crassus setelah mendengar sendiri dari mulut Spartacus jika yang membunuh putranya bukanlah dia ataupun orang dari kubunya, melainkan seorang wanita yang ingin membalas dendam kepada Tiberius, karena Tiberius pernah memperkosa wanita itu. Lalu, mereka berdua pun terlihat berjabat tangan, dan terdengar juga Spartacus yang berkata kepada Crassus, jika dia akan membunuhnya, saat mereka bertemu kembali, dalam peperangan nanti. Setelah itu, terlihat Crassus yang sedang marah besar di markasnya, setelah mendengar perkataan Spartacus, saat pertemuannya tadi, tentang peristiwa terbunuhnya Tiberius sang anak. Dia pun menanyakan tentang kejadian sebenarnya kepada Caesar, dan ketika Caesar mengatakan kebohongan itu lagi kepada Crassus, dia pun lantas menampar wajah Caesar dengan sekeras-kerasnya. Dan ketika terlihat juga sosok Kore di situ, tuduhan Crassus atas pembunuhan Tiberius pun tertuju kepada Kore. Lalu, di situ Kore pun mengakui jika yang membunuh Tiberius adalah dirinya, yang lantas dengan spontan, Crassus pun menodongkan pisaunya ke leher Kore. So cruel. Melihat hal itu, Caesar pun berusaha membela Kore dengan mengatakan, jika alasan Kore membunuh Tiberius, yaitu karena dia telah memperkosanya waktu itu. Dan Kore pun membenarkan apa yang telah dikatakan oleh Caesar. Dan lantas, Crassus pun memerintahkan Caesar untuk pergi meninggalkan mereka berdua, yang akhirnya, di situ Crassus pun memeluk Kore, sembari meminta maaf atas perbuatan Tiberius kepadanya, dan juga atas kesalahan dari Crassus sendiri. Is this how I stand? Apologies. Di malam yang telah larut, terlihat Spartacus yang tengah duduk sendiri di dalam tenda. Lantas, terlihat Gannicus yang menghampirinya. Mereka berdua pun lantas berbincang-bincang, sembari berkata, jika misi utamanya dalam pertempuran ini, tak lain adalah untuk menyelamatkan para budak, supaya bisa tetap hidup dan merdeka, tanpa bayang-bayang orang Romawi. I too turn from her dreams. Avoid death. An old argument, Spartacus. Dan selanjutnya, terlihat Crassus yang tengah bersiap untuk memimpin dalam pertempuran besar-besaran itu. Dan di sisi lain, terlihat juga Spartacus yang tengah menyerukan sebuah kemerdekaan dan semangat yang membara di depan para rombongannya yang telah siap untuk bertempur menghadapi Crassus dan para pasukannya. That's when Crixus was swept. It's carrying. Open battle! As they and suffer! Dan lantas, pertempuran besar itu pun dimulai oleh Crassus, yang terdengar memerintahkan kepada para pasukannya untuk mengangkat busur dan pelontar, guna menyerang Spartacus dan para rombongannya. Dan setelah terlihat serangan, yang dimulai oleh para pasukan dari Crassus, Spartacus pun juga memerintahkan kepada seluruh pasukannya, untuk bergerak maju, menghadapi para pasukan Romawi, yang berjumlah ribuan itu. Akan tetapi, di sini Spartacus tiba-tiba memerintahkan seluruh pasukannya untuk berhenti. Ternyata, di sini Spartacus telah menyiapkan jebakan berupa lubang, dengan besi-besi runcing dan tajam di bawahnya. Dan setelah para pasukan Romawi itu bergerak maju, banyak dari mereka yang lantas jatuh ke dalam lubang tersebut, sehingga banyak dari mereka yang tewas oleh jebakan itu. Dan lantas, Spartacus segera memerintahkan pasukan pemanah, untuk segera menghujani serangan di kubu pasukan Romawi, yang berada tepat di depan mereka.
Dan untuk meminimkan korban dari para pasukannya, maka Crassus pun segera memerintahkan para pasukannya untuk membentuk formasi testudo. Lalu, Spartacus pun memerintahkan kepada para rombongannya untuk membentangkan jembatan di atas jebakan itu, guna melanjutkan penyerangan mereka terhadap Crassus dan para pasukannya. Dan akhirnya, peperangan besar itu pun dimulai. Di tengah-tengah peperangan yang terjadi, tiba-tiba dari arah belakang, para pasukan Romawi itu dikagetkan dengan kemunculan pasukan berkuda yang terlihat dipimpin dan dikomandoi langsung oleh Gannicus, yang lantas menyerang Crassus dan para pasukannya. Lalu, Gannicus pun memerintahkan Saksa dan rekan-rekan yang lain untuk mengambil alih busur milik tentara Romawi yang telah mereka kuasai, dan lantas mereka arahkan busur itu ke arah Crassus dan para pasukannya yang berada di depan mereka. Akhirnya, di sini Crassus terlihat turun tangan langsung dalam peperangan itu, dan dia pun sempat terkena sayatan pedang dari Spartacus, sebelum akhirnya dia diselamatkan oleh para prajuritnya, yang lantas membawanya pergi dari tengah-tengah peperangan itu. Akan tetapi, di sini Spartacus tidak tinggal diam, dan tetap mengejar Crassus, meskipun para prajuritnya telah membawanya lari ke atas bukit. Dan tak butuh waktu lama, akhirnya Spartacus pun berhasil menghabisi semua prajurit pengawal dari Crassus. Setelah di situ hanya tersisa mereka berdua, lantas Spartacus pun menantang duel Crassus untuk bertarung pedang 1 lawan 1. That next time we met. Di pertarungan itu, terlihat Spartacus yang akhirnya berhasil melumpuhkan Crassus. Dan pada saat Spartacus hendak menghunuskan pedangnya ke arah Crassus, tiba-tiba dari arah belakang Spartacus, muncullah 3 prajurit Romawi bertombak, yang lantas mengarahkan tombak mereka masing-masing ke arah Spartacus, hingga 3 tombak itu pun menembus tubuh kekarnya. Dan ketika Crassus hendak menghunuskan pedangnya kepada Spartacus, yang terlihat telah sekarat itu, tiba-tiba muncullah Agron dan Nasir, yang lantas menendang Crassus, hingga jatuh ke bawah. Lalu, mereka pun menghabisi ketiga prajurit Romawi itu. Kemudian,
Agron dan Nasir pun membawa pergi Spartacus dari tempat tersebut. Tak lama berselang, Caesar dan para prajuritnya terlihat menghampiri Crassus, yang juga tengah terluka. Dan lantas, Crassus pun memerintahkan Caesar bersama prajuritnya, untuk menyisir lembah, guna mencari keberadaan Spartacus, yang lagi-lagi telah lolos darinya. Akan tetapi, di sini Crassus merasa yakin, jika tak lama lagi, Spartacus pasti akan mati, karena kini dia tengah sekarat, dan terluka parah. Horse that still clings to master. Setelah itu, diperlihatkan Gannicus, yang tengah disalib oleh para prajurit Romawi. Dan kini, Gannicus pun menjadi tawanan mereka, karena dia berhasil dilumpuhkan oleh Caesar dan para prajuritnya. Dan bersamaan dengan itu, terlihat Kore, yang juga mengalami hal serupa, karena dia telah melakukan kesalahan besar, yaitu dia telah membunuh Tiberius, yang tak lain merupakan putra dari Crassus, apapun itu alasannya. Of dreams. It is hard, but I must. Dan di saat yang bersamaan, terlihat Gubernur Pompei dan Senator Metellus, yang datang menghampiri Crassus. Di sini, rupanya Gubernur Pompei hendak mengatakan sesuatu kepada Crassus, jika dia telah mengirimkan berita ke Roma, untuk kemenangan dirinya. Dan entah kenapa, di sini Crassus terlihat berbesar hati, untuk mengakui atas kemenangan, yang telah diakui oleh Gubernur Pompei itu. Victor Pompey, here from deserving hands, supporting it with me. Kemudian, terlihat Spartacus yang tengah membuka matanya, setelah beberapa saat dia tak sadarkan diri. Dan lantas, Agron dan orang-orang di sekelilingnya, termasuk Laeta, mereka semua mendekat kepada Spartacus. Di sini, Agron mengatakan kepada Spartacus, jika para budak pengikutnya, tengah berhasil menuju ke pegunungan. Akan tetapi, sebagian dari mereka telah terbunuh, dan ada juga yang telah ditawan oleh para pasukan Romawi, di bawah pimpinan Pompei. Dan di saat Agron dan Nasir hendak menggendong Spartacus, dan membawa pergi dari tempat itu, Spartacus mengatakan kepada para sahabatnya tersebut, jika dia tidak akan ikut, karena luka yang dialaminya sudah sangat parah. Dan akhirnya, di tempat itu pun Spartacus menghembuskan nafas terakhir, dengan diiringi isak tangis dari seluruh sahabatnya, dan para budak pengikutnya yang ada di situ. Inna lillahi, wa inna ilaihi rojiun. Dan lantas, Agron pun mengucapkan salam perpisahan, sembari mencium kening Spartacus untuk yang terakhir kalinya, sebelum mereka menguburkan Spartacus di tempat itu. Dan saat ini, mereka yang telah berhasil selamat dari peperangan itu, kini telah menjadi orang-orang yang merdeka. Dan semua itu, tak lain adalah karena perjuangan dari Spartacus, dan seluruh saudara-saudara mereka, yang telah gugur di medan pertempuran. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film berikutnya. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.